Baiklah, berjumpa lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi pemahaman atau pengetahuan tentang variabel penelitian. Jadi variabel penelitian ini menjadi salah satu topik yang sangat penting untuk dipahami, terutama oleh mahasiswa yang akan menyusun proposal maupun skripsi. Demikian juga bagi para peneliti pemula, dosen, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya nanti akan bisa menambah pengetahuan maupun pemahaman rekan-rekan, Bapak Ibu, maupun para mahasiswa. Baik, saya langsung saja mencoba untuk berbagi informasi atau pemahaman tentang cara cepat untuk memahami dan menentukan variabel penelitian. Jadi dalam ulasan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan variabel penelitian. Yang pertama tentang apa itu variabel, kemudian yang kedua jenis-jenis variabel, ketiga cara mudah memahami variabel, dan yang terakhir skala dan contoh variabel penelitian. Nah, ini beberapa sumber yang bisa rekan-rekan gunakan untuk memahami tentang metodologi penelitian, terutama tentang variabel penelitian. Beberapa sumber yang saya gunakan yaitu metodologi penelitian kesehatan, dan ini adalah salah satu buku yang saya tulis tentang metodologi penelitian. Yang kedua tentang statistik kesehatan, ini juga buku yang saya tulis. Kemudian yang ketiga ada buku tentang Essential of Public Health Research Method. Kemudian ada Research Method in Community Medicine, Understanding Nursing Research, kemudian Essential of Nursing Research. Kemudian ada juga buku dari WHO, yaitu tentang Health Research Methodology. Kemudian ada buku tentang Social Research dan Nursing Research. Jadi buku-buku ini sangat bagus sekali dan cukup lengkap untuk memahami lebih jauh tentang metodologi penelitian, khususnya variabel penelitian. Saya mulai dari apa itu variabel, ya. Jadi variabel is something that varies. Ya. Jadi variabel itu, sebuah variabel itu adalah sesuatu yang sangat bervariasi, ya. Dan variasinya itu sangat jelas dan dari satu orang ke orang lain akan berbeda-beda, ya. Dan sebuah variabel semestinya dapat diukur, dan inilah yang kita kenal dengan measurable. Jadi variabel tersebut dapat diukur. Nah, yang diukur tersebut adalah variabel, ya. Sedangkan hasil pengukurannya kita kenal dengan data, ya. Contoh berat badan misalnya. Berat badan itu adalah variabel. Kenapa variabel? Karena berat badan tersebut dapat diukur, ya, atau measurable, ya. Jadi dia harus dapat diukur, ya, atau kita kenal dengan measurable, sehingga dia dikatakan sebagai variabel, ya. Sedangkan data itu adalah hasil dari pengukuran. Inilah yang kita kenal dengan data, ya. Jadi misalnya kalau variabelnya berat badan, datanya adalah misalnya setelah kita ukur berat badan responden A, misalnya berat badannya 50 kg, kemudian responden B 60 kg, responden C 75 kg. Jadi sangat bervariasi, ya. Dan inilah yang dikenal dengan variabel dan data. Jadi kalau variabel kita ukur, dia akan menghasilkan data. Kemudian jenis-jenis variabel, ya. Variabel itu ada bermacam-macam, ya. Ada yang membedakan menjadi 2, 3, dan seterusnya. Tetapi secara umum seperti ini, ya. Ada yang namanya variabel independen, jadi variabel bebas. Kemudian variabel dependen atau variabel terikat. Sedangkan yang berikutnya ada namanya variabel pengganggu. Yang keempat ada namanya variabel kontrol. Dan yang kelima ada yang dikenal dengan variabel intermediate, ya. Nah, di sisi lain ada juga yang membagi variabel itu menjadi ada namanya variabel numerik, ya, berupa angka, dan ada juga variabel kategori, ya.
atau kategori K. Selanjutnya kita coba bahas satu-satu. Variabel independen. Ini sering dikenal juga dengan independent variable. Jadi independent variable. Dia dikenal sebagai variabel bebas. Dikenal juga sebagai cause atau causal impact. Sedangkan yang berikutnya dikenal juga variabel bebas ini sebagai prediktor. Prediktor terhadap variabel dependent. Kemudian sifatnya mempengaruhi. Nah, bagaimana dengan variabel dependent atau dependent variable? Dikenal juga dengan sebutan variabel terikat atau variabel tergantung. Kemudian dia juga dikenal sebagai variabel efek atau efek. Kemudian outcome atau hasil, dan sifatnya dipengaruhi. Jadi kalau variabel bebas itu dia mempengaruhi, sedangkan kalau variabel terikat atau tergantung dia sifatnya dipengaruhi. Contoh misalkan, pengaruh konsumsi garam terhadap peningkatan tekanan darah. Jadi konsumsi garam ini mempengaruhi, konsumsi garam ini mempengaruhi peningkatan tekanan darah, sehingga konsumsi garam ini sebagai variabel bebas. Jadi sedangkan variabel terikatnya adalah peningkatan tekanan darah karena dia dipengaruhi. Jadi prinsipnya adalah yang mempengaruhi dikenal sebagai variabel bebas dan yang dipengaruhi dikenal sebagai variabel terikat atau tergantung. Kemudian variabel pengganggu. Kalau variabel pengganggu ini sering juga dikenal dengan confounding variable. Mengganggu hubungan variabel independen dan dependen. Jadi variabel pengganggu ini dia mengganggu hubungan antara variabel independen dan dependen. Diganggu, sehingga dia dikenal sebagai variabel pengganggu. Sedangkan variabel kontrol atau kontrol variabel, dia melakukan kontrol terhadap variabel pengganggu. Jadi melakukan kontrol atau kendali. Contoh, pengaruh konsumsi garam, pengaruh konsumsi garam terhadap peningkatan tekanan darah. Ini variabel bebas, Kemudian ini adalah variabel terikat, Variabel terikat, ini variabel bebas. Kemudian variabel pengganggunya adalah kebiasaan minum kopi atau merokok. Artinya konsumsi garam ini bisa menyebabkan terjadi peningkatan tekanan darah. Tetapi kebiasaan minum kopi, kemudian merokok juga bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, sehingga kebiasaan minum kopi dan merokok atau merokok itu adalah variabel pengganggu. Supaya dia tidak mengganggu, maka kita harus melakukan kontrol. Ini yang sering dikenal dengan kontrol variabel, dengan biasanya membuat kriteria, bahwa yang menjadi responden dalam penelitian ini misalnya, atau yang menjadi subjek penelitian adalah orang yang bukan peminum kopi dan bukan perokok. Sehingga betul-betul murni konsumsi garam ini yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan tekanan darah, bukan karena minum kopi, bukan karena rokok. Inilah yang disebut dengan kontrol variabel. Lalu bagaimana cara mudah untuk bisa memahami variabel? Kita pakai patokan hipertensi. Ini adalah menurut WHO. Tahun 2011, patokannya adalah di hipertensi. Kita pakai patokan hipertensi. Hipertensi itu bisa sebagai variabel bebas. Contoh, hypertension kemudian bisa menyebabkan hypertension bisa menyebabkan coronary heart disease. Nah, pada kondisi seperti ini, hipertensi itu dia menjadi variabel bebas atau independent variable. Contoh kedua, salt intake, jadi intake garam bisa menyebabkan hipertensi.
Hipertensi dalam hal ini dia sebagai variabel dependen atau variabel terikat karena dia dipengaruhi oleh sel inti. Selanjutnya, obesity bisa menyebabkan coronary heart disease. Tetapi coronary heart disease juga bisa disebabkan oleh hypertension. Sehingga hypertension dalam hal ini dikenal sebagai confounder atau pengganggu. Sehingga di sini hipertensi sebagai variabel pengganggu. Dia akan mengganggu hubungan atau pengaruh obesitas terhadap coronary heart disease. Lalu bagaimana dengan yang berikutnya? Salt intake dapat menyebabkan hipertensi. Hipertensi dapat menyebabkan coronary heart disease. Maka hypertension dalam hal ini dia dikenal sebagai intermediate variable. Jadi dia sebagai penghubung. Jadi salt intake tidak tiba-tiba langsung menyebabkan coronary heart disease. Nah, dia salt intake akan menyebabkan terjadinya hypertension, lalu hypertension akan menyebabkan terjadinya coronary heart disease. Sehingga pada kondisi demikian, hypertension ini atau hipertensi ini dikenal sebagai intermediate variable. Oke, kita lanjutkan dengan skala variabel. Kalau dilihat dari skalanya, ada namanya kategori, variabel yang berskala kategorikal, ada juga yang numerik. Kalau yang kategori dibagi dua, ada nominal, ada ordinal. Nominal, kata kuncinya adalah dia setara atau selevel. Sedangkan ordinary dia terjenjang. Kalau numerik itu dibagi dua, ada yang sifatnya kontinu dan diskrit. Kemudian ada juga yang interval rasio. Lalu kita bahas satu-satu skala variabel nominal. Kalau nominal dia dikatakan sebagai yang paling rendah, level pengukuran datanya paling rendah, the lowest level of data measurement. Jadi pengukuran data dengan level yang paling rendah. Dia bersifat kualitatif data, jadi ini merupakan data kualitatif, berupa kategori, kemudian dia setara atau selevel, tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, kemudian tidak bisa dikuantifisir, jadi tidak bisa dikali, tidak bisa dibagi, dan seterusnya. Contohnya adalah binomial, P itu artinya 2, misalnya perilaku itu ada baik, ada buruk, jadi hanya ada 2. Minum kopi, ya tidak, jadi ada 2 kategori. Ini namanya binomial. Kemudian multinomial, contohnya golongan darah. Jadi pilihannya lebih dari 1, lebih dari 2. Contoh misalnya, ada golongan darah A, kemudian B, AB, dan golongan darah O. Misalnya. Pekerjaan, ada petani, PNS, swasta, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan yang ordinal? Kalau ordinal dia berenjang. Jadi kalau nominal ini kan dia selevel. Tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Di golongan darah semua sama. Perilaku ada yang baik, ada yang buruk. Minum kopi misalnya, ya tidak. Sedangkan kalau ordinal dia berjenjang. Dan ini dikatakan sebagai the next or the second level. Datanya kualitatif, masih berupa kategorikal. Dia berjenjang, kemudian tidak bisa dikuantifisir, sama tidak bisa dikali, dibagi, ditambah, dan seterusnya. Contoh jenjang pendidikan, ada SD, ada SMP, SMA, dan seterusnya. Jadi berjenjang dari SD, kemudian SMP, SMA, dan seterusnya. Level nyeri ada ringan, ada sedang, ada berat. Jadi berjenjang. Jadi kalau nominal dia selevel, sedangkan kalau ordinal dia berjenjang. Lalu bagaimana dengan yang interval? Kalau skala interval, dia dikatakan sebagai kuantitatif data, data kuantitatif, berupa angka. Dapat dikuantifisir karena berupa angka, dapat dikuantifisir, bisa dikali, dibagi, dan seterusnya. Datanya numerik, berupa angka, tidak memiliki nilai nol absolut. Jadi, dia tidak memiliki nilai nol absolut, artinya dia memiliki nilai nol, bahkan di bawah nol. Contoh, suhu udara, ada yang 1 derajat, 0 derajat, bahkan minus, minus 1 misalnya. Jadi inilah interval, dia punya nilai 0, bahkan di bawah 0.
Bagaimana dengan skala rasio? Kalau rasio dia kuantitatif juga bisa dikuantifikasir, datanya bersifat numerik, memiliki nilai nol absolut. Jadi dia punya nilai nol absolut, artinya tidak memiliki nilai nol atau di bawah nol. Contoh berat badan, tinggi badan. Berat badan tidak ada yang berat badannya nol. Tinggi badan juga begitu, tidak ada tinggi badan nol. Atau bahkan di bawah nol tidak ada. Itu namanya memiliki nilai nol absolut. Lalu data kontinu. Data kontinu berarti datanya bersifat numerik, selalu ada angka di antara dua angka. Selalu ada angka di antara dua angka. Contoh berat badan. Ada yang berat badan 60 kg, ada yang berat badan 61 kg. Antara 60 dan 61 akan ada angka, misalnya 60,5, 60,6 dan seterusnya. Selalu ada angka di antara dua angka. Itulah data kontinu. Kemudian kalau data diskrit, ini datanya juga numerik berupa angka, hanya memiliki nilai angka atau bilangan bulat. Contoh, misalnya jumlah orang, 50 orang, 60 orang, 1 orang, 2 orang, dan seterusnya. Jadi bilangannya bulat. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya tentang variabel penelitian. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik tentang bagaimana kita membedakan variabel, bagaimana kita bisa menentukan apakah dia variabel bebas, variabel terikat, pengganggu, variabel kontrol, kemudian intermediate. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu, rekan-rekan, mahasiswa semuanya bisa memahami dengan baik tentang variabel. Jadi ada variabel bebas sifatnya mempengaruhi, variabel terikat sifatnya dipengaruhi. Kemudian ada variabel pengganggu, berarti mengganggu hubungan variabel bebas dan variabel tergantung. Kemudian ada variabel kontrol, dia mampu mengontrol agar variabel pengganggu tidak mendominasi atau tidak mengganggu hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian ada variabel intermediate, ya, variabel yang menghubungkan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian ada yang nominal, skala nominal berarti dia selevel. Kemudian ordinal berjenjang. Kemudian kalau dia interval, dia memiliki nilai 0 bahkan di bawah 0. Kalau rasio dia tidak memiliki nilai 0 bahkan di bawah 0 juga tidak memiliki. Ya. Nah, kemudian ada namanya data kontinu, selalu ada angka di antara dua angka. Sedangkan kalau diskrit, itu data dengan bilangan bulat. Saya kira itu penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan bisa membantu pemahaman rekan-rekan, Bapak Ibu, para mahasiswa dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.